Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel IMF Learning. AMF. Kali ini kita akan membahas skenario modeling, machine learning, dan deep learning. Kita awali dengan dataset, kemudian preprocessing, kemudian machine learning, dan deep learning. Dan terakhir yaitu skenario, ya makanan penutup dan besarnya. Oke, dataset ya kata orang sih seperti minyak gas, ya ditambahkan-tambah gitu ya. Tapi faktanya itu tidak sama ya. Karena oil gas itu kurang dari data. Tidak semua orang punya oil, lebih fokus pada data. Posisi data itu sangat menarik dibandingkan oil dan gas, dan rata-rata semua orang menggunakan data, dan data itu bisa diolah secara mandiri oleh yang buat data ataupun yang mengirimkan data. Oke, kayak apa sih? Ya, wah itu sangat menarik sekali kita bahas. Oke, Kaggle. Dimana teman-teman yang tahu Kaggle mungkin akan mengirim data, akan membuat kompetisi, akan menyampaikan sesuatu. Ini ada data nih bisa diolah nih untuk apa, untuk itu, untuk hal yang lain-lain. Dan kalau misalnya menemu performanya, hitungannya bisa memberikan hal yang sangat signifikan untuk di dunia. Karena apa? Karena Kaggle sebagai data repository atau collection secara umum di dunia internet. Dan banyak perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan Kaggle sebagai data awal. Dan ini salah satu contohnya. Misalnya perusahaan makanan di Indonesia ingin mengetahui pengolahan data makanan di Indonesia. Dan data ini sangat kecil, hanya 75 kilobyte. Dan ini bisa digunakan untuk data pelatihan, untuk machine learning dan deep learning. Kalau misalnya teman-teman punya data sekitar 1 giga, 10 giga, 30 giga, dengan adanya data ini bisa menjadi kamus dasar ya, atau korpus, atau ambang batas dasar penentuan dalam sebuah big data atau machine learning. Oh, datanya seperti ini nih. Jadi kita bisa mengumpulkan data yang sudah di-share di Kaggle sebagai parameter awal atau dasar. Jadi kita bisa cari nih nutrisi-nutrisi yang lain, relasi dari makanan satu dengan makanan yang lain, apakah sama nutrisinya ataukah tidak. Dan ada juga padahal kita sering lihat di YouTube ya, ternyata di Kaggle ada datasetnya YouTube nih. Fungsinya seperti apa sih ya? Title-nya, judulnya apa, video realnya apa, kemudian kategorinya apa, dan deskripsinya itu apa. Hal ini bisa menjadi sampel. Ya, sekali lagi bisa dimilih sampel dasar dalam mengumpulkan data di server nanti gitu ya. Big data, oh di Kaggle nih data seperti ini. Mungkin bisa kita kumpulkan data-data yang di YouTube, kita download ya, kita taruh di server, kemudian kita kalkulasikan ya, seperti klasifikasi, cluster untuk membuat sebuah YouTube versi Indonesia gitu ya. Kita kumpulkan, klasifikasikan sesuai dengan keinginan orang-orang Indonesia. Oke, pastinya di Kaggle itu data less ya, sangat-sangat sedikit datanya ya, karena data yang dikumpulkan mungkin hanya sampel kurang dari 1 giga, nggak bisa menjadi tempat pindah server gitu ya, nggak bisa ya, nggak mungkin juga ya, dan tidak mau ada orang yang ngunggah data banyak. Tapi ternyata di Kaggle itu ada bro yang mengumpulkan data yang di atas 1 giga. Dan apa tujuan mereka ya? Untuk berbagi sampel data yang lebih besar, untuk bisa menjadi ambang batas atau parameter di server orang lain, yang tujuannya bisa gerak manusia, sejarah, lain-lain sebagainya. Dan fungsinya kembali lagi sebagai korpus, sebagai tolak ukur, sebagai contoh data yang akan dikumpulkan. Oke. Ternyata kalau misalnya kita telah kembali, kita sedang mengumpulkan data awalan gitu ya, inisial datanya. Kemudian itu yang menjadi sebuah big data kalau bisa dikumpulkan. Dan Kaggle bagian dari big data, tempat yang mendukung kumpulan data. Dan yang di Kaggle itu lebih ke public gitu ya, bukan private dan public, lebih ke public. Kalau misalnya private dan public itu contohnya adalah Hugging Face. Jadi teman-teman bisa lihat gitu ya. Dan di sini kita akan bahas lebih lanjut terkait channel, treat, videos, comment, likes, dan share, dan replays. Dan kita akan fokus pada videos di mana nih? Ya, IMF Learning. Oke, video di IMF Learning itu sudah cukup banyak nih selama 3 tahun terakhir, sekitar 113 video
video dengan total view itu sekitar 76.000 dan komennya kurang dari 100 komen. Kalau misalnya kita lihat lagi di IMF Learning itu ada sekitar 12 video, penontonnya di antara 1.100 sampai 6.600. Dan faktanya adalah di IMF Learning tidak masuk dalam algoritmanya YouTube. Dan mungkin karena konten yang di IMF Learning tidak terus stabil ya, penontonnya tidak terlalu banyak, kualitas videonya nggak terlalu bagus, sehingga membuat IMF Learning tidak masuk dalam algoritma YouTube. Dan ini bisa menjadi analisis ya gitu ya, dengan data yang sudah dikumpulkan dan bisa menjadi sebuah dataset kalau misalnya kita seleksi. Dan di sini ada tabelnya gitu ya, ada links, videos, duration, views, comment, likes, kategoris dan lain-lain sebagainya. Dan ID-nya ada sekitar 131. Oke, kita akan bahas pre-processing. Kita akan select datasetnya berdasarkan video yang sudah ada di IMF Learning, kemudian kita kumpulkan. Dan terkadang pun juga komennya tidak ada kalau misalnya view-nya itu sangat tinggi. Ini karena algoritmanya YouTube sehingga penontonnya tinggi kemudian menghilang. Dan ini bisa jadi penelitian ya, ataupun kondisi untuk membuat seperti YouTube duplikat gitu ya. Kita akan lanjut setelah kita select beberapa video, kemudian kita bagi ya videonya menjadi hal yang lebih kecil lagi. Videonya akan dibagi berdasarkan ukuran yang lebih kecil supaya mesin yang kita miliki itu tidak terlalu bekerja berat. Dan karena kita akan menggunakan machine learning bukan deep learning. Kalau deep learning sih bisa sih, tapi tetap dibagi lagi supaya deep learningnya lebih cepat prosesnya, nggak terlalu lama. Selanjutnya setelah dibagi durasinya, kita bisa ambil frame yang ada dalam video supaya kita bisa melakukan analisis lebih lanjut. Dan di sini kita peroleh frame-framenya sebanyak 12. Dan frame sebanyak 12 ini bisa kita tentukan sendiri dalam codingannya nanti, ataupun aplikasi yang lain yang bisa melakukan perubahan. Dan di sini kita akan fiturnya. Nah, yang frame yang kita kumpulkan tadi, kita ambil dari video kecil-kecil tadi, kemudian kita cari nih fiturnya. Fiturnya yang mana ya? Yang sebelah kanan nih. Dan kita ambil hex code-nya atau RGB-nya, kemudian kita akan tentukan warna merah akan kemana nih, apakah tas, apakah mobil, apakah yang lainnya. Dan itu akan masuk pada machine learning dan deep learning. Nah, machine learning seperti apa sih ya? Manual labeling sebetulnya ditaruh atau ditempelkan oleh manusia ya, seperti kayak menaruh harga di minuman ya, kayak di Alfamart atau Indomaret ya. Dari data yang kita miliki tadi, terus kemudian kita labelin secara manual dan nantinya dimasukkan ke dalam machine learning ke metode-metode yang kita ingin gunakan. Ya, seperti supervised learning gitu ya, artificial neural network contohnya. Dan metodenya untuk pelatihannya itu adalah backpropagation. Konsepnya yaitu adalah jaringan saraf di mana di tengah-tengahnya ada hidden layer, kemudian masuk ke output layer, dan output layernya menjadi satu ya. Jadi hidden layernya 2, kemudian outputnya 1, inputnya ada 4 yang dikalikan secara matriks gitu ya. Kemudian kita akan melakukan training ya, training oleh expert gitu ya, atau ada alternatif yang lainnya ya, deep learning. Dengan apa nih pelabelan yang tidak manual tadi gitu ya? Karena nantinya kalau misalnya kita menggunakan machine learning harus ada yang mengecek nih atau mengevalidasi modelnya. Kalau misalnya di deep learning ya, sebagai alternatif yang lainnya, deep learning bisa melakukan pre-label dengan YOLO. Di YOLO menggunakan CNN, Convolutional Neural Network, ini berfungsi untuk melakukan pengenalan secara mendalam. Hanya saja itu butuh mesin yang lebih besar dibandingkan machine learning. Machine learning mesinnya kecil, kemudian ada manusianya yang ngecek. Dengan deep learning mesinnya besar, jadi datanya bisa banyak, kemudian dicek secara kompleks oleh deep learning sehingga menghasilkan hal yang sesuai. Dan tapi tetap harus ada validasinya ya, ada ngeceknya, tapi tidak sebanyak machine learning. Dengan CNN gitu ya, bisa melakukan pre-labeling. Ya, pre-labelingnya itu nanti dengan YOLO. Di YOLO dimasukkan gambarnya, nanti YOLO akan memproses step by step, kemudian akan menandain semua halnya di teks, book, car, glass, dan lain-lain. Kemudian skenario seperti apa sih dari semua pembahasan yang kita sudah bahas? Skenario-nya akan lebih pada yang pertama itu splitting ya, membagi dengan dataset train test ya. Di dalam train nanti ada train validation gitu, atau enggak validationnya di akhir nih ya, trainingnya dulu terus testing terus divalidasi. Tapi ada juga yang konsepnya di train, divalidasi, terus di test, terus divalidasi lagi, ataupun ada juga yang lebih lagi, jadi ada 4 bagian dan itu bisa diacak
dan tergantung kebutuhan saja ya. Seperti yang jelasan tadi, masuk ke K-fold. Ya, K-fold itu nggak hanya split saja, tapi mengacak posisi yang awalnya tren menjadi tes, kemudian tes bisa jadi validasi dan seterusnya. Dan konsepnya seperti ini ya. Jadi di sini sudah ada linknya, jadi teman-teman bisa cek linknya terus mempelajari konsepnya. Jadi datanya itu dibagi, tren data test di split biasa, kemudian trennya itu diolah-olah lagi nih, ya dibagi-bagi, digeser-geser, kemudian hasil tes data yang terakhir itu sebagai final evaluation-nya atau validasi terakhir. Oh, modelnya sudah cocok nih. Tapi ada juga yang tidak menerapkan seperti ini secara scratch, bertahap-tahap, ya terlalu statistikal sekali untuk memastikan, jadi terlalu perfeksionis, mungkin karena timnya sedikit ataupun timnya banyak, jadi sangat mendukung. Kalau misalnya sedikit, bisa jadi dia ngerti nih metode-metode yang bisa digunakan, sedangkan timnya banyak, metodenya hanya sedikit, hanya saja butuh pengerjaan secara kasar dengan cepat dengan orang yang banyak. Dan pembagian data setnya atau pemodelan awalnya kita harus melakukan metrik nih untuk mengukur akurasinya. Ya, akurasinya seperti apakah benar nih yang bahwa yang diinputkan itu adalah anjing atau kucing atau burung atau macan atau naga gitu ya. Kemudian setelah itu sudah besar persentasenya, berarti akurasinya sangat bagus nih. Tapi kalau persentasenya kecil, penebaannya ternyata akurasi sangat rendah sekali. Kemudian performanya. Jadi kalau misalnya performanya akurasinya terus bagus, ya presisinya bagus sekali nih. Oh, ternyata akurasinya sangat rendah dan presisinya juga menunjukkan hal yang sangat rendah. Dan contohnya seperti apa ya? Precision, recall, dan F1-nya itu menunjukkan performa cara menebak machine learning dalam kelas yang baru itu sangat buruk, sehingga performanya sangat buruk juga nih. Dan itu masuk dalam coefficient matrix, ada precision, ada recall, dan F1 score. Dan ini biasanya dalam machine learning harus dilakukan supaya untuk memastikan keakuratan. Nah, kalau misalnya akuratnya sudah baik tapi tidak tepat, ya itu jadi masalah. Karena bisa saja sebuah perusahaan atau sebuah lembaga itu membutuhkan machine learning untuk membantu dalam penempatan kondisi apabila manusianya nggak ada nih. Jadi bisa digantikan machine learning sesaat nih, seminggu 2 minggu, karena orang-orangnya sebut lagi pindah tempat kerja, atau mungkin akan kembali lagi di tempat yang sama, tapi karena ada pekerjaan lain dia harus pindah dulu selama 2 bulan dan kembali lagi 2 bulan lagi. Dengan ada machine learning itu bisa menggantikan sementara, tapi tetap ya, semua machine learning butuh manusia untuk menghasilkan sebuah data yang sesuai dibutuhkan oleh manusia. Oke, tabel skenario. Dan untuk apa? Untuk machine learning. Dan parameternya itu sangat penting ya di machine learning skenario 1 dan 2. Skenario 1 dan 2 dan seterusnya. Di mana parameter ini yaitu adalah momentum atau C atau kernel atau linear atau gamma yang ditentukan dalam sebuah metode. Dan ini setiap metode beda-beda ya parameternya, dan harus ditentukan dengan baik supaya menghasilkan sebuah akurasi dan coefficient metrik yang tepat. Dan ini menerapkan skenario splitting ya. Jadi di split biasa ya, persentase sesuka-suka jadi 40 60, tapi lebih banyak itu menggunakan 60 dan 40. Kemudian 40 dibagi 2. Ada juga cara K-fold ya, itu lebih sederhana daripada split gitu ya. Menentukan persentasenya, kemudian di K-fold hanya cukup menentukan dilipat berapa kali. Dibuat 3 modelnya, 5 modelnya, 7 modelnya, terus kemudian akan dipikirkan oleh machine learning itu sendiri ataupun preprocessing itu sendiri dalam membagi modelnya ya, karena menggunakan metode K-fold ya, jadi sesuai dengan K-nya. Oke, skenario 1 dan 2 itu gimana sih versusnya dibaginya? Ya, semakin bagus akurasinya atau optimal akurasinya dan coefficient metriknya, maka model tersebut semakin baik. Apabila modelnya itu lebih dari 1, maka seorang data scientist ataupun machine learning engineer harus memilih model yang dengan akurasi yang optimal dan coefficient metrik yang optimal, sehingga bisa digunakan secara jangka panjang meskipun tidak menentu ya, karena modelnya bagus terus ternyata penggunanya itu pertanyaan aneh-aneh dan bisa menjadi hal yang sangat berbahaya pada modelnya. Oke, apakah deep learning itu sama dengan machine learning? Ya, sama. Yang membedakan hanya parameter pada arsiteknya. Ya, di mana ya semakin dalam deepnya atau arsiteknya, maka parameternya akan semakin berubah dan berbeda hasilnya. Oke, di video ini
sudah menjelaskan skenario-skenario yang bisa kita buat, dan tentunya kembali lagi ke teman-teman yang membuat skenario-nya. Pastikan itu sesuai dengan metode yang sudah dipilih dan ditentukan dengan datasetnya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.